Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Teman-teman Mas santri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Alhamdulillah, malam ini adalah malam khataman pembacaan kitab Al-Jam'u Baina Ra'yil Hakimain. Hanya dua halaman nih, bolak-balik saja yang akan kita baca hari ini. Sebelum kita mengkajinya, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk Al-Farabi, pengarang kitab ini, juga dua filsuf yang dibahas di kitab ini, yaitu Plato dan Aristotle. Juga untuk guru kita, pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan seluruh guru-guru kita, mu'alif kutub alladzi ta'alamna, orang tua kita masing-masing, dan semoga kita semua senantiasa dalam keberkahan, kebahagiaan, sehat walafiat, dan dimudahkan segala yang kita cita-citakan sebagai kebaikan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa mayudunnu ya mulainya. Udah akhir-akhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-daraini. Amin ya rabbal alamin. Wa mimma yudhannu bil hakimain. Wa mimma, dan sebagian dari sesuatu yudhannu yang disangkakan bil hakimain pada dua filsuf, yaitu Aflatun wa Aristu, Plato dan Aristoteles. Annahuma, bahwasanya Plato dan Aristoteles la yaroyanihi, tidak berpandangan atau tidak memikirkan, wala ya'taqidanihi, dan tidak mempercayai, amrol mujazati, perkara pembalasan, ya, wathawabi, pahala, wal iqabi, dan siksa, ya. Aduh, saya juga batuk gini. Salah satu hal yang disangkakan pada Plato dan Aristoteles, dan persangkaan itu cukup viral zaman Al-Farabi hidup, adalah pernyataan bahwa Plato dan Aristoteles itu tidak percaya kepada adanya pembalasan, ya, adanya pahala, adanya iqab, ya, adanya siksa, ya, ada neraka gitu-gitulah ya. Tapi sebelum ada neraka dan surga, intinya adalah apakah saat kita hidup ataupun setelah mati ini ada pembalasan atau tidak, ya, atas segala yang kita lakukan, baik perilaku kita baik atau perilaku kita buruk. Nah, konon ini orang-orang yang dikritik balik oleh Al-Farabi itu menyatakan Plato dan Aristoteles itu tidak percaya terhadap perkara pembalasan. Nah, Al-Farabi mengatakan apa? Wadzalika, dzon itu, prasangka bahwa Plato dan Aristoteles itu tidak mempercayai tentang mujazat, tentang pembalasan, itu wahmun fasidun, prasangka yang lemah dan rusak, ya. Artinya prasangka itu adalah tidak benar, gampangnya gitu, ya. Bagi Al-Farabi,
dugaan tentang ketidakpercayaan Plato dan Aristoteles terhadap pembalasan itu adalah prasangka yang lemah. Ya. Fa inna Aristu, sesungguhnya Aristoteles, soroha, menjelaskan bikaulihi, dengan pernyataannya Aristoteles, annal mukafaata, bahwasanya ganjaran itu wajibatun, wajib fit tabi'ah, di tabiat natural. Di alam semesta, dalam kehidupan ini, itu reward and punishment itu sesuatu yang wajib ada. Yang wajib dalam hal ini adalah sesuatu yang terjadi semacam itu. Ya, nanti kita akan kutipannya nanti tidak begitu relevan. Tapi yang ingin dikatakan adalah bahwa di kehidupan ini tidak hanya di antara manusia ya. Di kehidupan alam makhluk hidup itu ya ada semacam mukafaah tadi ya. Mukafaah artinya ganjaran ya. Misalnya apa? Kalian melihat misalnya beo bisa kalau dulu kita kecil suka, mungkin kalian pernah melihat misalnya ada lumba-lumba gitu ya, bisa berhitung ya, meloncat, bisa nyium orang gitu kan. Itu kan karena ada unsur mukafaah juga, ya kan? Dia dikasih makan baru kemudian melakukan itu, kan gitu kan. Monyet juga kayak gitu kan, ada topeng monyet tuh kan. Dia bisa naik sepeda dan seterusnya, itu kan karena prinsipnya ada mukafaah, ya. Dilatih dia, cuman ya memang ada eksploitasi binatang kalau yang itu, ya ada eksploitasi binatang. Oke. Tapi intinya mukafaah itu ada, ya. Manusia juga sama ya. Ada ganjaran itu satu hal yang prinsipil. Misalnya gini, kita belajar, ya efek yang mungkin kita dapatkan adalah kita tahu, ya. Perkara mendalam atau tidak itu urusan lain. Tapi minimal, ada lamat-lamat tahu lah, ya kan? Itu bagian dari mukafaah. Malam yaduk dullat ta'allumi sa'atan tajarro dullal jahlit tulah hayati. Itu kan kata-katanya Imam Syafi'i itu kan. Malam tajar, orang yang tidak pernah merasakan dullat ta'allum, hinanya, beratnya, sulitnya belajar sa'atan 1 jam, tajarro dullal jahli tulah hayati, maka dia akan merasakan pahitnya, hinanya, kebodohan sepanjang umurnya, ya kan? Itu kan sama juga. Artinya ada mukafaah ya. Kalau tidak mau belajar, maka dia akan bodoh, tidak akan tahu. Kalau dia akan belajar, berarti mafhum mukhalafahnya, maka dia akan tahu. Itu mukafaah kan? Ini tadi. Kalau malas-malesan ya gitu-gitu aja, ya kondisinya gitu-gitu aja. Tapi kalau kita berusaha, maka akan ada hal yang lain. Mungkin tidak 100% sukses, tapi minimal ada pembelajaran, ya kan? Ada motivator bilang tidak ada kegagalan, itu nggak ada. Yang ada adalah belajar dan sukses, itu doang. Jadi tidak ada kegagalan. Yang ada hanya apa? Belajar dan sukses, gitu doang. Jadi kalau belum bisa, berarti masih belajar. Kalau berhasil, sukses gitu. Jadi gagal itu nggak ada. Ketika sepertinya gagal, itu artinya apa? Belajar, sedang belajar. Minimal, ini kita belum tepat. Itu di mukafaah itu wajibatun fit tabi'ah. Nah, ini kutipannya ya. Wa yaqulu, Aristoteles berkata fi risalatihi, di suratnya allati katabaha, yang ditulis oleh Aristoteles ila walidatil Iskandar, kepada ibunya Alexander the Great, ya. Ini konon Aristoteles itu kan gurunya Alexander the Great. Alexander the Great itu kalau di Arab konon itu adalah Dzulqarnain itu loh, ya, Dzulqarnain. Tapi apakah itu atau enggak, wallahu a'lam bishawab ya. Cuman yang
diidentifikasi yang disebut sebagai Dzulqarnain itu adalah Alexander. Dan Alexander itu adalah muridnya Aristoteles. Nah, ibunya Alexander ini dikirimi surat oleh Aristoteles. Hina balaghoha Baghyahu. Ketika sampai pada ibunya Alexander, Baghyahu, kabar tentang kezaliman Alexander. Ya. Wajaza'at alaihi. Ibunya Alexander itu jaza'at, resah alaihi tentang Alexander. Wa'azamat, dan ibu tadi bertekad ala tasyakkuk binafsiha, meragukan tentang dirinya. Jadi ada kabar ya zaman itu kan belum ada media sosial kayak sekarang ya. Artinya kabar kabur itu kan banyak ya. Nah, sebagian kabar yang berhembus adalah pernyataan bahwa Alexander itu zalim. Itu kan Alexander itu kenapa dia disebut Dzulqarnain kalau di Arab? Karena memang menguasai dari ujung barat sampai ujung timur ya, dari barat Eropa sampai timurnya Asia semacam itu. Jadi minal maghrib ilal masyriq ya. Sampai ke Persia segala itu kan dikuasai oleh Alexander ya. Tapi dia mulai kalahnya itu kan, kalau kalian nonton film Alexander, ada filmnya kan, itu ketika perang melawan India ya, dia meninggal. Nah intinya dia kalah di situ ya, melawan pasukan gajah. Nah ada kabar bahwa Alexander yang sedemikian kuat, sedemikian ekspansinya sedemikian luas itu melakukan ya, suatu tindakan yang aniaya. Nah Aristoteles kemudian menulis surat berikut ini. Wa awalutil karisalah, dan permulaan surat Aristoteles yang dikirimkan ke ibunya Alexander itu adalah begini. Fa amma syuhudullahi fi ardihi. Adapun saksi-saksi Tuhan di tanah Tuhan. Allati hiya al-anfusul alimatu, yang mana saksi-saksi itu adalah jiwa-jiwa yang mengetahui. Faqat tatobaqat, jiwa-jiwa yang mengetahui itu saling menyelarasi. Ala annal Iskandar, bahwasanya Alexander al-Azim yang agung, Alexander the Great, min afdolil akhyaril madiyin ya, adalah orang pilihan dari masa lalu yang paling utama. Nah, itu. Ini jiwa yang mengetahui, maksudnya jiwa yang mengetahui itu adalah zaman itu orang-orang yang berpengetahuan, orang yang kaum intelek itu sepakat bahwa Alexander itu adalah orang pilihan, dan dari sekian pilihan itu adalah dia yang terbaik di antara pilihan dari masa lampau, semacam itu. Ya kayak tadi, dia bisa menguasai dari timur ke barat. Bahkan nama besarnya tidak hanya di Eropa, sampai Arab pun muncul nama Alexander dengan sebutan Dzulqarnain ya. Maka di surat Al-Kahfi juga kan ditanya ya, Nabi Muhammad ditanya tentang Dzulqarnain itu seperti apa. Nah itu tadi ya, afdalul ahyar. Wa amal atharul mamduhatu, peninggalan yang terpuji ya dari Alexander, faqat rusimat, telah tercatat lahu bagi Alexander fi uyuni amakinil ardi, di pusat-pusat dunia, tempat-tempat dunia, wa atrafi masakini al-anfus, dan di pinggiran tempat-tempat manusia. Tadi peninggalan yang positif dari Alexander itu dikenal di seluruh dunia. Baina masyarikiha wa magharibiha,
antara timur bumi sampai ke baratnya. Misalnya begini, salah satu peninggalan Alexander the Great adalah kota Alexandria. Ya, kota Alexandria itu Iskandaria itu ada di Mesir sekarang ya. Itu sepeninggalan Alexander the Great, Alexandria adalah pusat peradaban dunia itu. Ya, pengetahuan timur dan barat menyatu di situ. Ya, makanya misalnya Neoplatonisme itu kan menyatukan antara tradisi Yunani dengan tradisi timur, Persia, India nyatu di situ. Jadi itu hal yang belum ada presidennya sebelumnya. Ya, tadinya peradaban itu hidup di satu tempat saja, baru dia pindah ke tempat lain. Tapi di Alexandria, yang mana Alexandria itu adalah peninggalan Alexander the Great, itu tradisi dari berbagai bangsa itu menyatu di situ. Jadi udah kayak zaman sekarang aja. Globalisasi itu kan kurang lebih dimulai dari saat itu, ya. Orang untuk menjadi hebat saat itu secara intelektual, ya pergilah ke Alexandria saat itu. Nanti kemudian pindah ke Baghdad, semacam itu kan, dan seterusnya. Tapi mulainya adalah di Alexandria itu, ya. Walayyu'tillahu ahadan. Nah, ini agak lebay ini. Dan Tuhan tidak akan memberikan seorang pun ma'atahul Iskandar, yang diberikan kepada Alexander. Allah tidak memberikan sesuatu yang telah diberikan, Allah tidak akan memberikan sesuatu ke orang lain sebagaimana yang telah diberikan kepada Alexander. Ya. Alamin ijtiba'in wa ikhtiar, yaitu dalam hal kepemilihannya. Dia dipilih sebagai orang yang hebat seperti tadi. Wal khairu man ikhtarahu Allah Ta'ala. Kebaikan adalah orang yang dipilih oleh Allah, semacam itu. Ini Alexander memang tidak sampai ke taraf nabi ya, tapi intinya dia adalah dikenal sebagai pemimpin yang entah kalau tentang adil atau tidaknya, kalau versi Islam dia adil ya. Tapi kalau kalian nonton film Alexander yang itu dia, kalian bisa cari di internet tuh, Alexander. Itu kurang asik. Alexander itu kalau di filmnya itu homoseksual dia. Mungkin zaman itu homoseksual dibenarkan di Yunani ya, tapi ini kok masa Dzulkarnain itu homo. Nah, kemudian ya memang kadang visualisasi terhadap sesuatu kan mengurangi keagungan nama besar ya. Nah itu ya entah benar atau tidak itu. Tapi tadi ya, walaupun Alexander the Great atau Dzulkarnain itu tidak sampai ke taraf nabi, tapi dia merupakan satu pemimpin yang kekuasaannya luas, dan juga dengan kekuasaannya itu legasinya itu sampai berabad-abad ya. Tidak hanya untuk orang Yunani, tapi juga sampai ke Mesir, dan tidak hanya untuk orang Mesir, tapi sampai ke sekarang. Misalnya gini, tokoh Alexander dari Iskandaria yang sampai sekarang terkenal adalah Archimedes. Kalian tahu kan, belajar kan, hukum Archimedes. Archimedes itu orang Alexandria ya. Tadi itu yang kita sampai SMA pun kita belajar Archimedes. Nah, itu orang Alexandria. Banyak tokoh-tokoh, kalau di tokoh filsuf perempuan ada Hipatia misalnya gitu. Itu dahsyat lah. Filsuf perempuan juga muncul di situ ya. Di zaman-zaman sebelumnya itu filsuf perempuan tidak begitu terkenal gitu. Tapi di Alexandria muncul namanya Hipatia misalnya gitu. Nah, itu dahsyat. Nah, itu salah satu legasi dari Alexander ya. Nah, itu karena itu dia nyatakan sebagai al khair man ikhtarahu Allah Ta'ala. Faminhum, ya, sebagian orang ya, man syuhidat alaihi dalailul ikhtiyar.
sebagian orang tanpa tanda-tanda keterpilihannya, ya. Wa minhum man khufiyat tilka fihi. Sebagian lain tanda-tanda keterpilihannya itu tersembunyi. Wa Alexander asharul madhiyin wal hadirin dalaila. Alexander adalah orang yang masyhur tanda-tanda keterpilihannya di antara orang terdahulu maupun orang masa kini, ya. Wa ahsanuhum dzikran, ya. Orang yang bagus penyebutan namanya, ya. Namanya harum, ya. Wa ahmaduhum hayatan, dan kehidupannya itu terpuji, paling terpuji. Wa aslamuhum wafatan, dan kematiannya itu paling damai. Ya walidatal iskan. Nah ini kalau yang awal tadi terkait dengan Alexander. Nah ini 4 kalimat selanjutnya ini terkait dengan mukafaah tadi, ya. Ya walidata Iskandar, wahai ibu Alexander, in kunti musfikotan, apabila Anda bersipati alal adimil Iskandar, terhadap keagungan Alexander, fala taksabanna, maka janganlah Anda meraih mayub iduki anhu, sesuatu yang menjauhkan Anda dari Alexander. Jadi kan Alexander orang yang terpilih. Kalau Anda bersimpati, memikirkan keagungannya, maka jangan meraih sesuatu yang bisa menjauhkan Anda dari Alexander. Misalnya tadi kan keluarga itu kan bisa menjatuhkan orang besar kan, benar kan? Misalnya gini, bapaknya seorang pejabat, kemudian anaknya narkoba, kan bisa rusak, ya kan? Atau ada itu pejabat di Indonesia misalnya, istrinya jadi gubernur atau wali kota sebenarnya, tapi kemudian suaminya main perempuan misalnya gitu kan, itu juga bisa merusak. Jadi yubiduka anhu. La tajlabi, janganlah Anda mengambil, wahai ibu Alexander, ala nafsiki, bagi diri Anda, mayahulu bainaki wa bainahu, sesuatu yang membatasi antara Anda dengan Alexander. Sama dengan yang tadi, jangan mengambil sesuatu, jangan melakukan sesuatu, jangan meraih sesuatu yang bisa menjauhkan Anda dari Alexander. Jadi Alexander itu agung, terkenal sebagai orang baik. Kalau dia melakukan sesuatu yang menjauhkan dia dari Alexander, berarti apa? Melakukan hal-hal yang buruk, ya kan? Hinal iltiqa fi zumratil ikhtiyar, ketika berjumpa dengan kumpulan-kumpulan pilihan. Maksudnya apa? Tadi kita kan kadang banyak pilihan, ya, melakukan kebaikan atau melakukan keburukan, ya, melakukan sesuatu yang selaras dengan anaknya yang mempunyai nama baik, atau melakukan sesuatu yang justru berseberangan dengan keagungan anaknya. Nah tadi ketika ada pilihan-pilihan itu, maka pilihlah sesuatu yang bisa mendekatkanmu dengan Alexander, dengan kebaikan Alexander. Jangan melakukan sesuatu yang justru menjauhkanmu dari Alexander. Ihrisi, ya, dambakanlah alama yuqarribuki minhu, dambakanlah sesuatu yang mendekatkanmu pada Alexander. Wa awwalu dzalika, dan yang pertama daripada hal itu, hal yang mendekatkan dengan Alexander adalah tauliyatuki binafsiki at-tahirah, penanganan Anda dengan diri Anda yang suci, amrol korobin, perkara kurban, fi haikali Zeus, ya, di kuil Zeus. Zaman itu kan
nyebut Tuhannya Zeus ya. Cuman ya tadi Zeusnya ada yang dibikin patung dan seterusnya. Tapi intinya kalau Anda ingin dekat dengan ingin menjaga keagungan Alexander, maka jauhilah hal yang menjauhkan diri Anda dari Alexander dan lakukanlah hal yang mendekatkan diri Anda dengan keagungan Alexander. Yaitu apa? Salah satunya adalah melakukan kurban di haikal Zeus ya, di kuil Zeus. Masjid lah gampangnya gitu ya kalau di Indonesianya, di Islamnya. Ini kalau di catatan Bu Mulhim itu la yujad fi hadzal qismi min risalati Aristu ila Walidata Iskandar ma yushiru ila imanihi bil hisab fil hayatil ukhra. Sesuatu yang mengisyaratkan keimanan Aristoteles terhadap kehidupan akhirat. Memang tidak ada hal itu. Yang ada apa? Mukafaah wajibah fi tabi'ah. Itu yang tadi dikatakan ya. Memang yang di headlight oleh Al-Farabi adalah Aristoteles mengatakan adanya ganjaran di dalam kehidupan natural. Seperti tadi kan, kalau Anda ingin menjaga nama baiknya Alexander, maka lakukanlah yang mendekatkan diri Anda dengan Alexander. Ya itu kan mukafaah, ya kan? Jangan melakukan sesuatu yang menjauhkan Anda dari Alexander, ya kan? Itu kan mukafaah. Kalau Anda melakukan hal yang menjauhkan diri Anda dengan Alexander, pasti Alexander menjauh, ya kan? Kalau Anda melakukan sesuatu yang mendekatkan diri Anda kepada Alexander, maka Anda akan dekat. Itu kan mukafaah, ya kan? Nah, artinya ada reward and punishment. Ada ya mungkin gampangnya kalau bahasa timurnya ada karma, ya kan? Ada karma. Tapi kalau ini tidak akan bahas karma, tapi ininya tadi seperti yang tempo hari saya pernah ajarkan kalian, ada stimulus and response itu loh. Saya pernah ngajarin kalian. Kalau Anda melakukan kebaikan, maka hasilnya akan baik. Kalau Anda melakukan keburukan, maka hasilnya buruk. Walaupun itu sebenarnya tidak 100% juga ya. Kadang kita melakukan kebaikan dibalas dengan keburukan, ada juga kan? Atau melakukan keburukan tapi dibalas dengan kebaikan. Itu memang dalam kehidupan yang natural itu bisa rewardnya bisa berubah-ubah. Tapi intinya adalah reward and punishment itu ada, ya. Reward and punishment itu ada. Nah itu tadi. Oke, tinggal sedikit. Wahada, dan ini wa mayatluhu min kalamihi, dan sesuatu yang telah diungkapkan oleh Aristoteles di dalam pernyataan tadi, ya dulu menunjukkan dilalatan wahidatan, petunjuk yang jelas, ala annahu, bahwasanya Aristoteles kana yujibul mujazat mu'taqadan, dia mewajibkan adanya ganjaran secara keyakinan. Artinya Aristoteles meyakini kewajiban adanya ganjaran. Nah, itu kan. Walaupun dia tidak ngomong soal akhirat, tapi minimal ada mujazat gitu. Dia meyakini adanya reward and punishment. Ada hukum balas, ya, hukum balas. Tabur tuai lah. Ya, mungkin kalau yang bahasa Indonesianya gampangnya ada tabur tuai. Wa amma Aflatun, adapun Plato, fa innahu, sungguhnya Plato, auda'a, menutup ya, akhir kitabihi fi siyasa, akhir bukunya tentang politik, dengan apa? Al-Qissota, dengan kisah an-Natiqota yang membicarakan bil ba'thi, tentang bil ba'si wan nusyur, tentang kebangkitan. Artinya sama, ba'as dan nusyur sama, kebangkitan. Wal hukmi, tentang hukum, ya. Wal adli, tentang keadilan. Wal mizan, tentang neraca, ada pertimbangan terhadap baik buruk. Wa taufiyatis thawabi wal iqab, dan pemenuhan pahala dan siksa alal a'mal, atas tindakan-tindakan khairiha wa syariah, tindakan yang baik maupun tindakan yang buruk. Memang di akhir
ada dialog Plato yang terakhir tentang Plato, atau yang dialog terakhir yang ditulis oleh Plato tentang Sokrates waktu mau meninggal, itu memang membahas soal kehidupan setelah mati. Kalau Plato jelas banget bahwa dia mempercayai kehidupan setelah mati. Ya, dia juga mempercayai tentang adanya Tuhan sebenarnya. Kalau Aristoteles memang seperti tadi, dia masih ngomongnya mujazat, mukafaat yang ya sifatnya masih duniawi. Ya. Tapi intinya yang ingin dikatakan oleh Al-Farabi, yang penting ada tentang mukafaah kan, gitu loh, ya kan? Nah, karena sama-sama mengatakan mukafaah, ya sudah, ada titik temu, gitu loh yang ingin dikatakan. Apakah ini tentang akhirat atau tidak? Ya nomor sekian lah. Karena mungkin saya nggak tahu, Aristoteles itu jangan-jangan agnostik juga dalam hal ini, ya. Artinya dia apakah nanti balasan akhirat itu ada atau tidak, kan nggak ada yang bisa memastikan juga. Itu hanya urusannya iman kan, ya kan? Karena sampai detik ini belum ada orang mati kemudian ngasih tahu gitu kan. Kalaupun kemudian hidup nanti kiamatnya seperti apa juga kan belum ada, kiamat belum ada, ya kan? Siksa kubur seperti apa kan itu adanya di keyakinan, ya kan? Nah itu tadi makanya Aristoteles tidak mengatakan itu. Tapi kalau Plato memang secara eksplisit, dia itu kan filsuf sufi ya, cenderung kayak sufi gitu. Jadi dan dia memang kecenderungan agamisnya, religiusnya kentara kalau Plato itu ya. Makanya di sini disebut sebagai al-hakim al-ilahi, ya gitu kan, filsuf teologis. Sementara Aristoteles kan tidak disebut itu. Tapi tadi walaupun sebenarnya beda ya, tapi ini titik temu yang diungkap oleh Al-Farabi adalah baik Plato maupun Aristoteles sama-sama bahas tentang adanya balasan. Ini gitu kan, adanya balasan, mukafah. Oke. Al-Khotimah, penutup. Faman ta'ammala, barang siapa merenungkan ma dzakarnahu, segala yang saya sebutkan min aqawili hadzainil hakimain, dari pernyataan dua filsuf tersebut yaitu Plato dan Aristoteles, tsumma lam ya'ruj, kemudian orang itu tidak melenceng, man tadi tidak melenceng, alal inat, ke arah keras kepala, asyiro dan perseteruan, aghnahu dzalika, maka tidak perlu bagi orang itu an mutaba'atid dununil fasidah, untuk mengikuti prasangka-prasangka yang rusak seperti yang tadi ya. Wal auhamil madkhulah, dan waham-waham yang inkonsisten. Madkhulah itu kan saling masuk. Saya artikan inkonsisten saja. Waktizabil, mencari kesalahan. Kan ada sebagian orang itu kan mengkritik cuma nyari kesalahan doang, ya kan? Itu. Nah, ini bima yunsabu ilaha ulail afadil, dengan sesuatu yang dinisbatkan pada orang-orang mulia tadi, Plato dan Aristoteles. Mimmahum, yang mana Plato dan Aristoteles, minhu, dari sesuatu itu, baroun, berlepas diri. Wanhu, dari sesuatu don itu, bima'zalin, menyingkir. Ya. Tadi bagi orang-orang yang mau merenungkan apa yang diungkapkan oleh Al-Farabi tadi, maka dia tidak perlu mengikuti waham-waham yang menyatakan Plato dan Aristoteles itu berseberangan, dan pendapat-pendapat yang tadi ya, tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada hari akhir dan seterusnya, itu tidak perlu ya. Wa ingda hadzal kalam, dan pada pernyataan ini di tahun 259 Hijriah, nahtimul qaul, kami menutup pernyataan fima rumna bayanahu, yang kami inginkan untuk dijelaskan, minal jammi, dari penyatuan atau al jama', jamun jam'un sama saja, baina ra'yil hakimain, antara pendapat dua filsuf, Aflatun wa Aristoteles, yaitu Plato dan Aristoteles.
Walhamdulillahi haqqa hamdih. Segala puji bagi Allah dengan sungguh-sungguh pujian. Wassalatu ala Nabi Muhammad, dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, khairi khalqih, sebaik-baiknya makhluk Allah, wa ala tahirina min usyratih, dan sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad yang suci, wa tayyibina min dzurriyyatihi, dan keturunannya yang baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Selesai juga. Berapa? Ini pertemuan keberapa, Mas? 21. Biasanya 27 ya. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kitab selanjutnya saya masih tab filsafat juga ya. Mungkin agar kita sudah mengkaji dua kitabnya Al-Farabi ya. Dua kitabnya Al-Farabi, Ibnu Rus. Ini agak loncat-loncat karena tempo hari pertimbangannya adalah kalau kita memulai dari kitabnya Ibnu Rus karena itu membahas soal filsafat dan syariat. Bagi kita di kalangan umat Islam itu jadi relevan untuk dibaca duluan. Walaupun Ibnu Rus itu filsuf akhir ya. Kemudian kita membaca Ihsaul Ulum karena Ihsaul Ulum itu membahas keseluruhan filsafat dengan buku yang tipis ya. Ilmu-ilmu yang berkembang di zaman keemasan Islam. Adapun kitab ini kita pelajari karena kenapa? Karena filsuf-filsuf Islam itu mengacunya kalau nggak ke Plato ke Aristoteles, maka ini kita pelajari. Nah, mungkin kitab selanjutnya adalah kitabnya filsuf pertama Islam, Al-Kindi. Saya tidak bawa bukunya agak tebel. Itu kumpulan buku-bukunya Al-Kindi, Rosail Al-Kindi Al-Falsafiyah, ya, yang diedit oleh Abu Ridah, nama belakangnya Abu Ridah, ya. Itu kemungkinan kita akan belajar itu. Nanti agak tebal, mungkin agak panjang, agak lama ini. Oh, Mas. Ya. Jadi memang saya akan fokus kita ngaji kitab-kitab filsafat ya. Ini nggak di pesantren lain belum tentu ada itu. Sepertinya nggak ada ya. Ya kita jeleneh aja ini. Namanya juga pesantrennya Gus Dur kan. Suka-suka kita ngaji apa ya kan. Nah, nanti semoga kita hatam itu buku Rosail Al-Kindi Al-Falsafiyah. Kemudian nanti yang belum kita pelajari kan Ibnu Sina. Nah, kita akan belajar Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina mungkin yang paling penting bukunya Ibnu Sina itu adalah Al-Isyarat wa Tanbihat. Itu tapi 4 jilid itu. Ampun-ampunan itu. Mantik Masyrikiyin, baru yang terakhir adalah Al-Isyarat wa Tanbihat. Nah, saya ada itu 4 jilid. Tapi ya 4 jilid itu karena di bawahnya ada ada syarahnya, tapi aslinya nggak sampai 4 jilid ya. Kita akan bahas teksnya saja. Baru nanti setelah itu kita akan belajar Hikmah Isyraq punyanya Suhrawardi. Kalau udah Hikmatul Isyraq baru nanti kita akan membaca punya Mula Sadra ya. Al-Asfar Al-Arba'ah. Macam itu. Ini agak panjang ini. Biar agak lengkap kita belajar filsafat Islamnya. Oke, itu saja untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita tutup saja kemudian ini ya ngobrol aja ya. Gitu ya. Oke, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.